Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srindrianti Mauduto dengan NIM 134422025. Saya akan membahas materi mengenai pembangunan di bidang pertahanan dan ketahanan. Jadi yang pertama ada pembangunan di bidang pertahanan dan ketahanan. Pertama ada latar belakang. Pembangunan di bidang pertahanan dan ketahanan. Pembangunan di bidang pertahanan ketahanan merupakan aspek kunci dalam setiap negara. Ini melibatkan upaya untuk memperkuat kemampuan negara dalam menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam. Pembangunan ini meliputi perumusan kebijakan, modernisasi teknologi, dan peningkatan kemampuan personel dan pengadaan peralatan pertahanan yang canggih. Kemudian ada tujuan pembangunan di bidang pertahanan dan ketahanan. Yang pertama ada keamanan nasional. Salah satu tujuan utama adalah untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara dari ancaman eksternal maupun internal. Yang kedua ada modernisasi militer, memajukan kekuatan militer untuk mengimbangi perkembangan dan ancaman baru dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang ketiga ada peningkatan kesiapan, meningkatkan kesiapan operasional, keandalan, serta efisiensi di semua aspek pertahanan dan keamanan. Kemudian ada strategi pembangunan di bidang pertahanan dan ketahanan. Pertama ada politik pertahanan, mengembangkan kebijakan dan strategi politik yang dapat memperkuat posisi pertahanan negara secara global. Kedua ada intelijen militer, melakukan pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan informasi intelijen untuk kepentingan pertahanan negara. Yang ketiga ada keamanan siber, mengembangkan sistem dan kebijakan keamanan siber untuk melindungi infrastruktur nasional dari seragam dunia maya. Kemudian ada program utama pembangunan di bidang pertahanan dan ketahanan. Yang pertama ada modernisasi alutsista. Program untuk meningkatkan dan memperbaharui alutsista, alat utama sistem persenjataan dan peralatan militer secara umum. Yang kedua, peningkatan SDM. Fokus pada peningkatan kualitas personel dengan pelatihan dan pendidikan yang terencana dan terarah. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Investasi dalam riset dan pengembangan teknologi militer guna meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Kemudian ada tantangan dan hambatan dalam pembangunan di bidang pertahanan dan ketahanan. Pertama ada anggaran terbatas. Belanja pertahanan yang terbatas dapat membuat pengembangan terhambat. Kedua, arsitektur keamanan global. Kompleksitas perkembangan ancaman global membutuhkan kerjasama internasional yang kuat. Yang ketiga, masalah sosial politik. Konflik internal dan dinamika politik dapat menjadi hambatan bagi pembangunan pertahanan. Kemudian ada aspek pertahanan dan ketahanan, keamanan. Persiapan negara dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Kedua ada keamanan siber, perlindungan terhadap ancaman di dunia maya untuk menjaga kebutuhan sistem informasi nasional. Ketiga, strategi pertahanan, pembentukan rencana dan strategi dalam menghadapi berbagai ancaman bagi kepentingan nasional. Ketiga, intelijen militer, pengumpulan analisis dan pemanfaatan informasi intelijen untuk kepentingan pertahanan negara.